Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung kembali. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan penguploadan video yang untuk minggu kemarin, terutama ini disebabkan karena saya dalam keadaan kurang sehat ya. Jadi untuk pembahasan minggu ini yaitu bencana geologi, kita akan bahas tentang gempa bumi. Jadi teman-teman, hari ini kita cuma akan pengenalan dulu tentang gempa bumi yang saya yakin juga teman-teman sudah familiar, tapi ada banyak tipe-tipe gempa bumi yang mungkin dari segi pengertiannya, yaitu berarti getaran, itu tidak cuma disebabkan oleh alam, tapi juga bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Seperti contohnya itu pergerakan blasting yang ada di dunia tambang misalnya, itu juga bisa menyebabkan adanya getaran dan memungkinkan untuk memunculkan adanya kerusakan kepada masyarakat di sekitar. Jadi untuk itu teman-teman semuanya, saya rasa kita akan bahas satu persatu apa yang menyebabkannya dan kemudian cara menanggulanginya seperti apa. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang introduksinya dulu atau pengenalannya dulu ya tentang gempa bumi. Kemudian pelan-pelan kita juga akan bahas tentang penyebabnya. Misalnya disebabkan oleh alam, apa aja tipenya, apakah itu disebabkan oleh vulkanik atau apakah itu disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik misalnya. Dan kemudian juga bagaimana cara mengatasinya. Dan teman-teman juga harus tahu kalau misalnya berdasarkan pengertiannya gempa bumi ini tidak cuma disebabkan oleh alam, tapi juga bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya misalnya kita bisa berbicara tentang pergerakan blasting yang ada di dunia tambang. Jadi itu juga bisa menyebabkan getaran yang bisa membuat adanya kerusakan di rumah-rumah warga di sekitar. Jadi untuk ini, teman-teman harus familiar dulu dengan yang namanya gempa bumi. Tidak serta-merta gempa bumi itu disebabkan oleh alam dan tidak serta-merta gempa bumi itu disebabkan di area yang memiliki lempeng tektonik aktif. Untuk itu teman-teman semuanya harus familiar dan pelan-pelan kita akan bahas satu persatu ya. Jadi bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Ini adalah pengertian umum yang dimaksud dengan bencana geologi. Tapi kita tidak akan bahas yang serta-merta disebabkan oleh alam aja, tapi kita juga akan bahas yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian juga ada faktor-faktor geologi, dapat berupa struktur dan tekstur tanah dan batuan, jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi, struktur geologi, teknik maupun gunung api. Jadi teman-teman bisa dari sini bisa tahu ya, sebenarnya itu banyak dari bencana geologi itu disebabkan oleh aktivitas alam. Memang rata-rata di Indonesia setiap kerusakan dari bencana itu disebabkan oleh aktivitas alam. Tapi di sini juga teman-teman harus memiliki pandangan yang terbuka atau pandangan lebih luas sebab bencana itu tidak serta-merta disebabkan oleh alam dan kemudian juga tidak serta-merta juga bencana itu semuanya itu tidak bisa dihindari. Ada tipikal bencana yang bisa dihindari, ada juga tipikal bencana yang tidak bisa dihindari. Contohnya seperti gempa bumi kita tidak bisa hindari. Kemudian seperti banjir misalnya. Banjir itu ada kalanya kalau misalnya curah hujan yang sangat tinggi kita tidak bisa hindari terjadinya banjir, tapi kita bisa mengatasi banjir ini apabila kita bisa mengurusi masalah drainage atau masalah pengairan. Pengairan gotnya tidak ada yang macet misalnya, kemudian masyarakatnya tidak ada yang buang sampah sembarangan misalnya. Ini sesuatu tipikal-tipikal aktivitas yang memungkinkan kita untuk menghentikan atau mencegah terjadinya bencana. Nanti kita akan bahas satu persatu dengan seiring berjalannya waktu, teman-teman juga bisa memiliki pandangan baru terhadap bencana-bencana geologi yang terjadi di sekitar kita. Kemudian juga teman-teman, faktor-faktor geologi tersebut selain menyebabkan adanya potensi bencana, pada kenyataannya faktor-faktor geologi tersebut memberi arti penting dalam kehidupan dan siklus kehidupan di bumi kita sehari-hari. Jadi maksudnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya uh, yang dimaksud dengan bencana ini saya rasa teman-teman sudah paham ya. Dia bisa memberikan efek yang besar terhadap kehidupan masyarakat, baik itu kerugian, baik itu kehilangan nyawa atau lain dan sebagainya ya. Jadi di sini bencana-bencana ini ada kalanya kita bisa hindari, ada kalanya tidak bisa kita hindari, tapi ada kalanya di saat kita tidak bisa menghindari terjadinya bencana, tapi efek sampingnya itu bisa kita kurangi. Misalnya seperti tsunami. Tsunami itu kita ketahui teman-teman semua ya, kalau dia itu adalah gelombang yang datang dari laut, gelombang tinggi yang datang dari laut.
ada caranya, bagaimana caranya tinggi gelombang itu nggak terlalu tinggi di saat dia sampai ke darat. Jadi kekuatan gelombang itu memungkinkan untuk kita potong atau memungkinkan kita untuk mengurangi kekuatan gelombang yang datang dari laut ke darat. Seperti tsunami tahun 2004, itu tidak ada cara-cara pencegahan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2004, sedangkan kita ketahui kalau misalnya di Jepang di tahun 2011 itu dibangun tembok raksasa yang tinggi oleh pemerintah Jepang untuk mengurangi dampak dari tsunami. Tapi teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya pada tahun 2011 itu Jepang tetap mengalami dampak yang lumayan serius dari tsunami. Tapi itu aja sudah dikurangi. Kekuatan dari gelombang itu sudah dikurangi. Kalau misal tidak dikurangi, seperti apa kerusakannya? Itu bisa lebih parah lagi, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana caranya. Jadi untuk hari ini kita bahas tentang gempa bumi dulu. Nah, kita bahas di sini kalau misalnya tipe-tipe bencana geologi itu terbagi ke 6 tipe. Yang pertama itu gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dampak dan kekeringan. Jadi di sini teman-teman harus tahu ya, kalau misal gempa bumi ini adalah dia memiliki secondary effect. Secondary effect yang pertama seperti tsunami. Rata-rata tsunami itu disebabkan oleh gempa bumi, tsunami yang berkekuatan besar. Tapi tidak serta-merta tsunami itu hanya disebabkan oleh gempa bumi. Nanti kita bahas di saat kita berbicara tentang gelombang tsunami. Tanah longsor juga sama. Jadi jangan serta-merta dikira kalau misalnya tanah longsor itu terjadi karena curah hujan yang tinggi misalnya. Gempa bumi juga memiliki dampak terhadap tanah longsor. Ini bisa disebabkan karena retakan-retakan yang terjadi di batuan itu membuat stabilitas di batuan tersebut menjadi berkurang sehingga bisa terjadi atau sehingga bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor. Untuk ini teman-teman, kita akan bahas lebih detail di saat kita bahas tentang tanah longsor. Nah, jadi gempa bumi. Gempa bumi ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan aktivitas tektonik. Jadi teman-teman bisa lihat di daerah yang lempeng tektoniknya itu saling bertabrakan atau saling bergeseran, atau ada lempeng tektonik yang menjurus ke bawah seperti area subduksi, yang seperti yang terjadi di Sumatera misalnya, kita mengalami atau kita disebut dengan daerah dengan tektonik aktif. Jadi daerah tektonik aktif ini salah satu yang karena salah satu karakteristik dari daerah tektonik aktif adalah gempa bumi, dan dia juga bisa memunculkan adanya gunung api. Nah, teman-teman nanti di saat kita bahas tentang meletusnya gunung api, kita bisa bahas tentang dampaknya, cara menanggulanginya seperti apa, dan kemudian efeknya ke lingkungan seperti apa. Di saat sudah sekian ribu tahun misalnya, tanah-tanahnya bisa lebih subur, seperti apa caranya? Kenapa bisa daerah yang memiliki daerah tektonik aktif itu bisa dikatakan lebih subur dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki daerah vulkanik misalnya. Dan kemudian juga efek-efek ekonominya apa aja, seperti kita bisa bahas tentang geothermal energi, kemudian kita juga bisa bahas di pangannya, di pertanian. Kemudian kira-kira di negara-negara yang sudah maju, daerah-daerah yang memiliki vulkanik, artinya kan berarti dia memiliki hotspot yang lebih dekat dengan permukaan. Dan di sini apa-apa aja yang mereka bisa lakukan, daerah-daerah mana aja yang mereka bisa memiliki nilai ekonomika. Jadi sekalipun kita membahas tentang bencana, teman-teman juga harus terbuka pemikirannya kalau misalnya tidak setiap saat bencana itu atau tidak setiap saat daerah yang memiliki potensi bencana yang besar dengan serta-merta cuma memiliki dampak negatif, tapi dia juga bisa memberikan dampak positif. Jadi kita harus tetap memiliki pemikiran terbuka ya teman-teman semuanya ya. Jadi di sini gempa bumi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama sudah pasti pergerakan lempeng tektonik yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan kemudian juga gempa bumi ini bisa disebabkan oleh kegiatan gunung api. Jadi biasanya getaran-getaran disebabkan oleh vulkanik ini dia tidak seberbahaya lempeng tektonik, tidak seberbahaya gempa yang disebabkan oleh lempeng tektonik, tapi tetap dia bisa menyebabkan terjadinya getaran. Dan kemudian juga kegiatan manusia juga bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Saya contohkan di awal tadi seperti pergerakan blasting yang terjadi di area tambang misalnya. Jadi teman-teman kalau bukan minggu ini, minggu depan saya akan contohkan kira-kira dampak yang disebabkan oleh blasting itu seperti apa, dan kemudian bagaimana cara menanggulanginya.
Jadi teman-teman nanti ini sudah semester terakhir ya, sudah tahun terakhir, mungkin semester ini sudah lulus atau semester depan lulus. Dengan ini teman-teman bisa menggunakan teknik yang saya ajarkan sehingga bisa diaplikasikan di dunia kerja. Kalau memang nanti teman-teman bekerja di perusahaan tambang misalnya, terlibat di project blasting misalnya, atau terlibat di project peledakan. Jadi di tambangnya itu ada masanya kita harus meledakkan jenis massa batuan kan agar bisa diangkut ke permukaan dengan lebih mudah. Dan ini blasting itu bisa yang namanya ledakan, dia bisa menyebabkan getaran yang besar. Kadang-kadang kerusakannya itu, kadang-kadang ledakan itu bisa menyebabkan kerusakan di rumah-rumah warga sekitar. Berarti kira-kira kita sebagai engineers atau sebagai orang geologi, apa yang kita bisa lakukan agar dampak dari getaran yang disebabkan oleh blasting ini bisa terkurangi atau bisa berkurang sehingga masyarakat sekitar tidak akan memiliki dampak yang maksimal atau kita bisa mengurangi dampaknya, kerusakannya bisa kita kurangi sehingga perusahaan tidak perlu mengganti rugi dalam jumlah yang tinggi kepada masyarakat sekitar. Itu juga berpengaruh terhadap ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan pastinya ya. Baik, ini teman-teman bisa lihat ya, foto yang saya tampilkan di sini itu adalah gempa bumi yang terjadi di daerah Pidi Jaya pada tahun 2017 kalau saya tidak salah. Nah, di sini salah satu masalah yang dimiliki oleh masyarakat atau salah satu masalah yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia secara khusus, secara umum dan pemerintah Aceh secara khusus, kita tidak memiliki data geologi yang lengkap. Jadi masjid ini dibangun pas di atas sesar dibangunnya. Jadi teman-teman tahu ya kalau misalnya kita memiliki sesar geser di Sumatera. Sesar geser ini itu yang utamanya Great Sumatran Fault namanya atau sesar Sumatera yang sesar aktif yang paling besar yang ada di Pulau Sumatera itu bisa menyebabkan terjadinya sesar-sesar yang lebih kecil. Sesar-sesar yang lebih kecil ini juga memungkinkan terjadinya gempa bumi. Nah, pada tahun 2017, kalau tahunnya saya mungkin agak keliru ya teman-teman semuanya ya, tapi teman-teman bisa search, bisa coba baca-baca di internet nanti kalau di Pidijaya ini, kalau saya tidak salah di tahun 2017 sempat terjadinya gempa bumi yang bahkan gempa bumi itu terasa sampai ke daerah Banda Aceh. Tapi daerah Pidijaya ini yang paling besar dampaknya, di mana satu buah masjid roboh dan kalau saya tidak salah juga ada satu buah rumah atau toko yang roboh juga, di mana di situ mendekati hari pernikahan dari salah satu warga di sana, sehingga banyak warga yang menginap di gedung tersebut. Jadi bencananya atau korban jiwanya banyak 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 korban dari keluarga calon mempelai yang mau menikah. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya di Pidijaya itu kerusakan itu cuma terjadi di beberapa bangunan saja. Ini disebabkan karena bangunan tersebut dibangun di atas area sesar. Jadi area sesar itu berbahaya, sangat berbahaya apabila kita ingin membangun bangunan di area situ. Jadi kalau misalnya sebuah gempa bumi itu terjadi di kedalaman tertentu, dampak atau getaran yang paling keras, yang paling besar itu terasa pas di permukaan, di atas permukaan di kedalaman tersebut. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya mau membangun sesuatu, usahakan tidak membangun di area sesar. Maksudnya tidak membangun di area garis sesarnya. Bisa membangun di area sekitarnya tidak masalah, tapi jangan membangun pas di area sesarnya. Nanti kita akan lihat yang lebih jelasnya lagi seperti apa dampak kerusakan yang disebabkan oleh sesar. Nah, di sini dalam pemahaman fenomena gempa bumi terdapat beberapa pemahaman yang harus dipahami dan disepakati bersama. Artinya perlu ada penyamaan prinsip atau penyamaan persepsi dahulu. Karena kalau tidak, kalau misalnya kita tidak memiliki sebuah persepsi yang sama, percuma aja. Di saat kita ingin mendapatkan sebuah solusi, yang pertama kita harus dapat dulu masalahnya apa. Dan kemudian kita sepakati dulu ini masalahnya. Jadi tidak ada sebuah penyelesaian masalah bisa diselesaikan atau tidak ada penyelesaian sebuah masalah tanpa kita memahami sebuah masalah tersebut. Jadi teman-teman ambil contoh seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ke ujian, teman-teman nggak akan bisa menjawab pertanyaan di ujian tersebut kalau misalnya teman-teman tidak memahami pertanyaannya itu apa. Begitu ya. Sedasar itu sebenarnya di gempa bumi juga sama.
Kalau misalnya kita mau menyelesaikan sebuah masalah, yang pertama kita harus pahami dulu masalahnya itu apa. Dan kadangkala kita perlu sepakat dulu dengan tim atau dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi samakan dulu persepsinya, samakan dulu pendapatnya, kemudian baru cari solusi. Deteksi dulu penyebab masalahnya itu apa, kemudian baru kita pikirkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi di gempa bumi itu memiliki dua sumber atau dua metode di mana kekuatan dari gempa bumi itu bisa kita skalakan. Itu dibagi dua ya. Yang pertama itu kita bisa bahas tentang skala Richter. Dan yang kedua, kita misalnya untuk skala Richter ini ya, gempa bumi akan terasa kuat jika dekat dengan sumbernya dan terasa lemah jika jauh dari sumbernya, meskipun gempanya itu lebih besar dari 8 skala Richter. Jadi itu bisa dikatakan sebagai gempa bumi dengan skala besar. Ya tadi saya lupa bilangnya, kalau misalnya skala di gempa bumi itu yang pertama itu adalah skala Richter, yang kedua itu adalah MMI. Jadi kita sebut dengan Modified Mercalli Intensity. Nanti kita bahas dua-duanya ya. Nah, jadi di sini kita bisa bahas dulu tentang MMI misalnya. Nah, MMI ini dia lebih berfokus kepada efek yang dirasakan atau bisa kita bilang lebih fokus kepada dampak dan goncangannya. Misalnya kayak gini, dampaknya seperti apa, kemudian kira-kira kerusakannya seperti apa, misalnya kayak gitu. Sedangkan di skala Richter kita berdasarkan dari goncangannya, kekuatan dari goncangannya, gitu ya. Secara umum pengertiannya seperti itu. Jadi di sini kejadian atau fenomena gempa bumi merupakan rabatan gelombang yang menghasilkan goncangan atau getaran di permukaan bumi. Dan setiap tipe rambatan gelombang gempa akan menghasilkan dampak yang berbeda-beda pada wilayah yang dilaluinya. Jadi gini, untuk MMI ini mereka lebih fokus ke dampaknya. Dampak dari dia tidak fokus kepada kekuatan gempanya, tapi dia fokus ke dampak yang dihasilkan dari gempa tersebut. Jadi ini memiliki perspektif yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di daerah atau di sebuah negara yang gedungnya itu sudah anti gempa, walaupun gempanya itu besar, tapi dampaknya tidak akan separah di sebuah daerah yang bangunannya masih belum anti gempa misalnya. Dengan kekuatan gempa yang sama, pasti daerah yang bangunannya masih belum anti gempa akan memiliki dampak yang lebih besar. Kerusakannya akan lebih besar dibandingkan dengan daerah yang bangunannya sudah anti gempa. Dan di sini juga pengetahuan dan pemahaman tentang rambatan gelombang gempa akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindakan apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi. Jadi teman-teman bisa perhatikan misalnya kayak gini, saya lulusan dari Turki misalnya, kita ambil contoh seperti ini. Di saat gempa bumi terjadi di daerah kita, di Aceh misalnya, orang-orang diinstruksikan untuk keluar dari rumah sehingga tidak tidak akan terjadi dampak yang lebih serius kalau misalnya rumahnya itu roboh misalnya gitu kan. Jadi kita diminta untuk keluar dari bangunan. Itu di daerah Aceh. Sedangkan di Istanbul, tempat saya kuliah dulu, kita diinstruksikan dengan cara yang lebih berbeda. Di saat gempa bumi terjadi, kita tidak diminta untuk tidak keluar dari bangunan. Kita malah diminta untuk tetap di bangunan. Nah, ini kan pemahamannya sudah berbanding terbalik ya. Di Aceh, di saat gempa bumi terjadi, kita diminta untuk keluar dari bangunan, sedangkan di Turki, di saat gempa bumi terjadi, ini di Turki yang saya bahas di Istanbul ya. Di Istanbul, di saat gempa bumi terjadi, kita diminta untuk tetap ada di bangunan. Bagaimana caranya biar kita bisa pahami? Yang pertama, di Istanbul itu rata-rata gedung-gedungnya itu sudah anti gempa. Dan kemudian yang kedua, di Istanbul itu rata-rata gedungnya itu memiliki ketinggian yang lumayan tinggi. Jadi lantainya itu ada yang sampai 10 lantai, ada yang sampai 20 lantai, dan rata-rata juga di Istanbul ini masyarakatnya tinggal di apartemen, tidak tinggal di rumah. Jadi bangunannya itu rata-rata sudah bertingkat semua. Jadi logikanya seperti ini, karena yang harus diketahui dulu, bangunan di Istanbul ini rata-rata sudah anti gempa semuanya. Dan kemudian juga di saat terjadi gempa bumi, apabila semua orang yang ada di gedung tinggi ini disuruh keluar dari bangunan, waktunya tidak akan cukup. Kayak yang namanya orang lagi terjadi bencana alam, kemudian memiliki ketakutan kalau misalnya gedungnya itu akan roboh, pasti akan panik. Jadi apabila masyarakat yang disuruh keluar,
Yang terjadi malah di saat keluar buru-buru ini bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ada orang yang saling dorong-dorong biar bisa cepat keluar dari gedung, sehingga bisa membuatkan adanya luka. Ada yang jatuh, ada yang terluka karena jatuh, bahkan bisa menyebabkan terjadinya cedera. Nah, dari sini untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, kita diminta untuk tetap di gedung. Jadi kita diminta untuk tidak keluar. Tenang aja, karena di saat gempa bumi terjadi, sekalipun gedung itu roboh, kita juga tidak akan memiliki waktu kadang-kadang untuk keluar dari gedung tersebut. Jadi, di sini penting untuk konstruksi bangunan di daerah-daerah yang sudah maju itu harus memiliki gedung yang sudah anti gempa. Jadi di sini juga instruksinya akan lebih baik. Begitu teman-teman ya. Sedangkan di Aceh kita ketahui mungkin untuk saat ini bangunan-bangunan kita sudah memiliki ya, sudah mulai diaplikasikan bangunan anti gempanya, tapi saya rasa masih belum di semua daerah. Dan kemudian juga gedung-gedung di kita ini rata-rata kita masih memiliki gedung yang tidak terlalu tinggi. Yang saya tahu mungkin malah cuma ada 5 atau 6 lantai, kecuali di hotel misalnya bisa memiliki sampai beberapa lantai gitu ya. Tapi rata-rata masyarakat Aceh yang hidup di Banda Aceh ini masih tinggal di rumah. Jadi karena masih bangunan satu lantai, di saat terjadi gempa bumi, kita boleh keluar. Jadi bahkan lebih bahaya kalau misalnya kita tetap tinggal di rumah. Jadi setiap di saat kita mau memiliki sebuah pemahaman penyelesaian sebuah bencana, jangan lupakan teman-teman sekarang hidup di Aceh, aplikasi ilmu yang bisa diberikan kepada masyarakat sekitar adalah masyarakat sekitar Aceh. Jadi harus tahu juga ini masyarakatnya hidup di daerah seperti apa, pemahaman masyarakatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Bisa memberikan solusi juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jangan nanti misal teman-teman bekerja di negara maju di mana bangunannya itu sudah anti gempa dan teman-teman diminta untuk memberikan introduksi atau pengenalan terhadap gempa bumi. Kira-kira di saat terjadi gempa bumi apa yang harus dilakukan. Jangan menggunakan pemahaman yang terjadi di Aceh karena tidak sama. Ingat itu ya. Kalau misal teman-teman keluar dari Aceh, apapun ilmu yang teman-teman mau aplikasikan harus sesuai dengan di daerah sekitar. Jangan dibawa yang ada di sini. Boleh dibawa beberapa, tapi harus sesuai dengan yang di sana. Begitu juga kalau misal teman-teman mungkin nanti ada yang keterima S2 atau ada yang keterima S3 di luar negeri misalnya, bisa jadi di Australia insya Allah ya, atau di Jerman mungkin saya nggak tahu. Masa depan teman-teman semoga sukses semuanya. Tapi di saat mempelajari sebuah ilmu baru itu tidak cuma dipelajari di universitas, tapi juga bisa dipelajari dari masyarakat sekitar. Tidak bisa serta-merta diaplikasikan. Misal ada ilmu baru yang teman-teman pelajari, tidak bisa semuanya diaplikasikan di Aceh. Teman-teman atau di daerah tempat teman-teman berasal. Walaupun kalau misalnya teman-teman tidak berasal dari Aceh misalnya, dari Sumut misalnya atau dari mana, jangan serta-merta aplikasikan ilmu yang dipelajari itu langsung diaplikasikan di daerah tersebut. Belum tentu cocok soalnya. Jadi harus disesuaikan dulu ilmu mana yang bisa disesuaikan, atau ada kalanya sebuah ilmu baru bisa disesuaikan tapi perlu waktu untuk adaptasi dulu. Teman-teman juga harus paham sama yang namanya masa adaptasi. Jadi jangan buru-buru di saat kita ingin menciptakan sebuah perubahan. Pelan-pelan aja. Begitu teman-teman ya. Dan kemudian juga di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya di Aceh itu memiliki dua sesar besar. Di sini itu ada yang pertama sesar naik, atau di sini kita bisa bilang sebenarnya sesarnya itu masuk ke kategori sesar thrust di area subduction karena dia memiliki sudut yang lebih kecil. Sudutnya kecil nih ya, yang di saat kerak benua, di saat kerak samudra menjurus ke bawah kerak samudra. Sehingga di sini karena bergeraknya itu agak sedikit oblik bisa menyebabkan terjadinya satu sesar lagi yaitu sesar transform. Di sini teman-teman bisa lihat sesar transform itu yang warna merah ya, yang utamanya itu yang warna merah, teman-teman bisa lihat di sini. Tapi ternyata sesar transform yang ada di Pulau Sumatera ini juga menghasilkan sesar yang lebih kecil lagi. Teman-teman bisa lihat di sini di kursornya misalnya. Di sini ada sesar yang lebih kecil lagi, ada sesar yang lebih kecil lagi, dan teman-teman harus tahu kalau misalnya sesar-sesar yang lebih kecil ini tidak semuanya bisa dideteksi di peta. Ada kalanya kita tidak dapat informasinya, atau ada kalanya kita tidak bisa, informasinya tidak lengkap, data yang kita punya tidak lengkap. Jadi itu alasannya kenapa data geologi itu akan lebih baik kalau misalnya kita bisa mendapatkan peta atau kita bisa mendapatkan data yang selengkap-lengkapnya. Jadi teman-teman perhatikan data geologi yang sudah ada, di daerah mana aja yang ada sesarnya, dan karena teman geologis harus bisa memplot atau
harus bisa nunjuk kalau misalnya di peta, misalnya di nomor 3 nih, di nomor 3 ini kira-kira di daratan itu ada daerah mana? Atau yang ini misalnya, nomor 3 yang di sini ini. Jadi kira-kira nomor 3 ini area sesarnya ada daerah mana misalnya. Teman-teman harus tahu dengan menggunakan koordinat, kira-kira bagaimana caranya di peta, koordinatnya ini berapa misalnya, kemudian bisa di lapangan ini ada di lokasi yang mana misalnya. Teman-teman harus bisa mendeteksi yang nama-namanya seperti ini. Dan teman-teman juga sebisa mungkin harus bisa tahu kalau misalnya ada batuan, atau biasanya di batuan sih kita bisa dapatin adanya sesar ya. Jadi harus tahu kira-kira daerah mana nih yang ada sesarnya. Kalau misalnya ada, usahakan tidak membangun bangunan di daerah gempa. Atau kalau mau membangun bangunan di daerah gempa, apa yang harus dilakukan? Nanti kita bahas saya rasa di minggu depan. Begitu teman-teman semuanya ya. Dan di sini juga untuk kekuatan gempa ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa membahas yang pertama itu MIM, seperti yang kita bahas sebelumnya itu. Yang pertama itu ada modifikasi intensitas Mercalli, yaitu kita membahas tentang skala modifikasi intensitas Mercalli, dan yang kedua kita bahas tentang skala Richter. Jangan lupa, modifikasi intensitas Mercalli ini kita membahas tentang dampak yang dihasilkan dari sebuah gempa. Karena itu bisa karena berbeda daerah, berbeda juga dampaknya. Dan kemudian untuk skala Richter kita membahas tentang kekuatan dari gempa tersebut. Jadi ingat ya, yang pertama kita bahas tentang dampak yang dihasilkan oleh sebuah gempa, yaitu skala modifikasi intensitas Mercalli. Dan yang kedua, skala Richter, yaitu kita membahas tentang kekuatan yang dirasakan oleh sebuah gempa atau kekuatan disebabkan oleh sebuah gempa di area tersebut. Kita tidak membahas tentang dampaknya, tapi kita bahas tentang kekuatan gempanya. Sedangkan modifikasi intensitas Mercalli, kita membahas tentang dampak yang disebabkan oleh gempa tersebut di daerah tertentu. Jadi kita tidak membahas tentang kekuatan gempanya, tapi kita bahas ke dampaknya. Dan di sini kita bahas tentang skala modifikasi intensitas Mercalli dulu, yang menyatakan kekuatan gempa bumi yang digambarkan oleh kerusakan yang ditimbulkannya. Dan kemudian ilustrasinya itu, yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini, dari skala 1 sampai 6, kita bisa lihat ya, dan satunya itu tidak terasa, dan yang ke-6 itu terasa oleh hampir semua orang, plester dan dinding rusak misalnya. Ini dikategorikan ke skala modifikasi intensitas Mercalli. Kemudian juga dia ada 12 pastinya ya. Yang ketujuhnya kita bisa lihat di sini, tembok yang tidak kuat pecah, orang-orang tidak dapat berjalan atau berdiri. Itu skala ilustrasi modifikasi dari Mercalli. Sedangkan yang nomor 12-nya itu seluruh bangunan hancur dan porak-poranda. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya kekuatan gempanya itu dilihat dari kerusakan yang disebabkan oleh gempa tersebut. Itu skalanya. Tapi dia tidak fokus ke kekuatannya. Dia fokus ke kekuatan gelombangnya. Kemudian di saat kita bahas tentang yang satunya lagi, skala Richter, itu didefinisikan sebagai logaritma basis 10 dari amplitudo maksimum yang diukur dalam satuan mikrometer. Dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa yaitu seismometer yang diaplikasikan oleh Wood Henderson pada jarak 100 km dari pusat gempanya. Jadi teman-teman harus dipahami gini ya, kalau misalnya seismometer ini ternyata tidak, maksud saya skala Richter atau seismometer ini sudah ada bahkan dari masa kuno. Saya pernah ditampilkan dulu, bahkan tapi kalau sekarang saya tidak punya gambarnya ya. Tapi seismometer ini pernah saya lihat gambarnya itu ada pada masa kerajaan Cina. Itu sebelum Masehi, itu sudah ada. Jadi tapi bentuknya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Jadi itu sudah menjadi salah satu ilmu dari lama, bahkan dari sebelum Masehi. Jadi teman-teman bisa pahami seperti ini. Kalau misalnya bahkan orang-orang di masa Cina kuno sekalipun, mereka sudah memiliki dampak dari gempa bumi dan mereka sudah mulai merasakan dampak di gempa bumi tersebut. Jadi teman-teman bisa tahu kalau misalnya gempa bumi ini fenomenanya itu sudah terjadi bertahun-tahun ya, bahkan dampaknya itu sudah didapatkan oleh begitu banyak uh, apa uh, begitu banyak dirasakan oleh manusia-manusia, bahkan bukan manusia modern seperti sekarang. Tapi yang membedakannya itu bahkan ada juga teknologi-teknologi tertentu yang diaplikasikan. Bahkan ada ilmu-ilmu tertentu yang diaplikasikan oleh masyarakat-masyarakat di masa lampau. Tapi kita tidak membahas tentang masa lampau di sini, masa lampau sampai ke manusia purba ya, masa lampau yang sudah memiliki kerajaan. Saya rasa minggu depan juga saya akan memunculkan kira-kira teknik-teknik apa aja yang sudah dimunculkan dan kemudian teknik modernnya seperti apa.
Jadi di sini uh, kalau misalnya kita memiliki sebuah rekaman gempa bumi dengan menggunakan seismogram dari seismometer yang terpasang sejauh 100 km dari pusat gempanya, amplitudo maksimumnya sebesar 1 mm. Maka kekuatan gempa tersebut adalah log 10 pangkat 3 mikrometer, sama dengan 3 skala Richter. Skala ini diusulkan oleh fisikawan Charles Richter. Persamaan dasar yang digunakan adalah ml sama dengan log 10A dikurang log 10 AU sigma. Untuk membahas tentang yang namanya seismometer dan bagaimana caranya untuk mendeteksi gempa bumi, itu biasanya dibahas oleh seismologis namanya. Jadi kalau kita geologi, kita bahas kalau kita sebenarnya adalah sebagai geologis. Sedangkan orang yang membahas tentang gempa bumi atau fokus terhadap gempa bumi, itu biasanya mereka akan disebut dengan seismologis. Jadi ada perbedaannya, sekalipun kita bisa mengatakan kalau misalnya seismologi itu adalah bagian dari geologi, tapi ada fokus-fokusnya lagi. Jadi siapa tahu nih teman-teman ada yang tertarik mau mempelajari tentang gempa bumi, mau ambil S2 tentang gempa bumi, teman-teman bisa ambil jurusan tentang seismologis misalnya. Dan kita akan bahas tentang geophysical method sih biasanya. Karena kita menggunakan alat dan kemudian kita bisa pelajari tentang alat-alatnya seperti apa, cara sistem alatnya seperti apa. Dan teman-teman bisa pelajari seperti ini ya. Data-data geofisika atau metode-metode alat-alat yang dimiliki oleh geofisika itu biasanya diaplikasikan oleh geofisika atau oleh geofisik. Tapi biasanya orang-orang geofisika ini mereka tidak memiliki pemahaman tentang geologi yang baik. Rata-rata, saya tidak berbicara tentang spesifik, tapi rata-rata orang-orang geofisika itu tidak memiliki pemahaman geologi yang baik. Tapi mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat geofisika. Teman-teman di sini memiliki sebuah keuntungan kalau misalnya teman-teman bisa mempelajari ilmu geofisikanya juga, karena teman-teman sudah memiliki pemahaman tentang geologi yang baik. Kalau misalnya teman-teman masih belum memiliki pemahaman geologi yang baik atau dasar-dasar geologi yang baik, teman-teman harus memperbaiki dasar-dasar geologinya. Yang berilmu geologi dasarnya itu harus dipahami dulu. Karena itu bisa memberikan dampak atau bisa memberikan keuntungan untuk teman-teman di masa yang akan datang. Jadi saya sarankan teman-teman memperbaiki dasar-dasar geologinya kalau misalnya ilmu-ilmu dasar geologinya masih belum sempurna. Begitu teman-teman semuanya ya. Baik, di sini untuk dari skala Richter ini tadi disebutkan ada 10, tapi pada kenyataannya yang pernah terjadi di dunia ini itu sampai 12,9. Ya, itu bisa dilihat di sini sudah pernah terjadi di 65 juta tahun yang lalu yang membentuk kawah Chicxulub. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya gempa bumi ini dari skala Richter itu kita bisa lihat di sini misalnya skalanya dari lebih besar dari 2 sampai ke 12,9 yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 kemarin. Saya rasa itu ada di skala 8 sampai ke 8,9 yang dapat menyebabkan kerusakan serius. Tapi kalau di Aceh kemarin untuk gempa buminya itu dampak dari gempa bumi itu agak tidak terlalu terasa. Maksud saya kayak gini, karena di Aceh pada gempa bumi pada tahun 2004 itu tidak banyak gedung yang roboh karena gempa bumi. Itu bisa disebabkan yang pertama karena gedung-gedung di Aceh atau di Banda Aceh lah kita bilang itu tidak terlalu tinggi. Tapi ada, misalnya kalau teman-teman pernah dengar adanya Panti Pirak, misalnya Panti Perak. Panti Perak itu di tahun 2004 itu salah satu tempat belanja yang paling besar, atau saya bisa katakan tempat belanja yang paling besar ada di Aceh selain adanya Barata. Tapi di saat terjadi gempa bumi malah gedung Panti Perak ini malah roboh. Dia adalah gedung 3 lantai kalau saya tidak salah ingat, dan itu gedung itu roboh. Yaitu gedungnya itu ada di Simpang 5. Pasti di Simpang 5. Itu teman-teman bisa lihat di internet kerusakan yang robohnya Panti Perak di tahun 2004. Itu salah satu banyak orang yang lihat ya pada tahun 2004 waktu itu sebelum terjadi tsunami, karena gempa bumi dulu baru beberapa menit kemudian terjadinya tsunami. Jadi sempat ada masyarakat yang pergi ke Simpang 5 dulu untuk melihat robohnya Panti Perak ini. Tapi karena kita tidak memiliki pemahaman tentang tsunami, makanya orang kita di saat gempa bumi terjadi, kemudian ada indikator-indikator tsunami yang bisa terjadi tapi kita tidak mengerti
indikator tersebut, kita malah tidak bersiap-siap untuk menghindar dari area laut. Malah ada banyak orang-orang masih berkeliuran, kemudian di saat air lautnya naik baru panik. Kemudian nanti kita perlu mengedukasikan masyarakat sekitar tentang tsunami, kemudian tentang gempa bumi pastinya. Saya rasa ya. Jadi ini adalah salah satu kejadian gempa bumi yang disebabkan di area San Andreas Fault atau sesar San Andreas. Tipikal sesar San Andreas ini juga sama, yaitu tipikal sesar datar seperti yang ada di Sumatera. Teman-teman bisa lihat ya di gotnya ya. Di sini memiliki di gotnya itu agak bergeser ke area kanan sedikit ini. Bisa lihat teman-teman di sini. Gotnya rusak, tapi rumahnya baik-baik aja. Jadi di sini di saat pergerakan sesar ini terjadi, coba bayangkan kalau misal teman-teman membangun rumahnya itu pas di garis sesar ini. Pas di garis sesar ini teman-teman bangun rumah. Apa yang akan terjadi ke rumah teman-teman kira-kira? Kalau gotnya aja bisa bergeser seperti ini, rumah teman-teman juga pastinya bisa. Ya kan? Bisa bergeser juga. Semoga aja tidak roboh. Tapi kalau misalnya roboh, itu pastinya bisa menyebabkan kerusakan yang tinggi pastinya. Itu alasannya kenapa penting untuk teman-teman tidak sembarangan membangun bangunan. Sebisa mungkin deteksi area yang ada sesarnya dan kemudian usahakan tidak membangun di area tersebut. Karena itu bisa menciptakan kerusakan. Atau mungkin nanti juga sama, kalau misal teman-teman mau bekerja di perusahaan umum misalnya, atau di dinas PUPR misalnya, teman-teman kan mau nggak mau bangun jalan, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu misalnya ya. Kalau teman-teman bangun itu pas di area sesar, itu juga bisa menyebabkan kerusakan. Coba bayangkan kalau misalnya jalan yang sudah dibangun dengan biaya yang miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah, tapi ternyata bergeser seperti ini. Memang cuma sedikit, tapi dampaknya bisa banyak. Dan teman-teman bisa menyebabkan karir teman-teman ada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi apalagi kalau misalnya kerjanya di perusahaan swasta yang sudah maju misalnya. Jadi apapun yang teman-teman lakukan di masa yang akan datang, usahakan pergunakan ilmu-ilmu yang kalian miliki. Jangan cuman dipelajari, dapat nilai yang bagus, kemudian ilmu-ilmunya itu tidak diterapkan misalnya. Terapkan ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Dan karena itu akan memberikan keuntungan kepada kalian di masa yang akan datang. Kemudian juga teman-teman bisa lihat ini, Taiwan ini salah satu negara yang kita bisa bilang udah negara maju ya. Mereka bangun hotel dan teman-teman bisa lihat gempa bumi bisa menghancurkan sebuah hotel. Berarti kan hotel ini, untuk membangun hotel yang seperti ini dibutuhkan biaya ratusan miliar rupiah pastinya kan. Kalau bukan kita berbicara tentang triliunan rupiah. Sudah pasti kita berbicara tentang investasi jutaan dolar misalnya. Dan di sini investasi jutaan dolar itu akan hancur sia-sia kalau misalnya gedung yang dia buat itu tidak anti gempa. Jadi ini bukan sebuah investasi yang cerdas kalau menurut saya. Ya teman-teman harus pelajari area tertentu, pelajari dulu geologi di area tersebut, apakah dia memiliki potensi gempa bumi. Kalau misalnya dia memiliki potensi gempa bumi, berapa besar kira-kira gempa bumi di area tersebut. Itu tidak cuman teman-teman kalau misalnya mau bekerja di bidang konstruksi, di bidang tambang juga sama. Karena di saat teman-teman bekerja di tambang, mau tidak mau teman-teman akan membangun entah itu open pit, sebuah metode tambang open pit, atau teman-teman akan membangun sebuah metode tambang underground atau bawah tanah. Ini perlu juga dipelajari tentang gempa buminya. Jangan sampai nanti menyebabkan terjadinya korban jiwa. Sama, ini di Amerika ya, teman-teman bisa lihat ini pembangunan stadion kalau saya tidak salah. Itu jadi tidak serta-merta kalau misalnya kita berbicara tentang negara maju, mereka tidak membuat kesalahan. Kesalahan itu biasa terjadi ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya di daerah tertentu di gedung tersebut atau di stadion ini malah memiliki kebengkokan seperti ini. Ini ada kesalahan manusia pastinya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan alam serta-merta yang salah alam misalnya. Tidak bisa. Ini adalah kesalahan manusia. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa terjadi, tapi kita harus bisa menghindari hal-hal yang seperti ini. Pelajari geologinya, ilmu geologi yang teman-teman punya itu, usahakan dasar-dasarnya perbaiki. Jadi di saat akan membangun sebuah proyek di masa depan, karena kita tidak pernah tahu ya teman-teman nanti akan berkarir di mana. Jadi kalau misal akan membangun sebuah proyek atau akan membangun sebuah bangunan, usahakan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, karena itu bisa menyebabkan kerugian. Dan di saat orang lain rugi atau orang yang menggaji kalian itu rugi, ya kalian bisa dipecat nanti. Begitu ya. Kemudian juga ini
Jadi kalau misalnya yang ingin saya berikan di sini, tidak serta-merta di saat kita membangun bangunan dengan menggunakan kayu misalnya. Kalau kita membangun kayu, mungkin banyak yang mengatakan kalau misalnya gempa bumi itu tidak akan terlalu terasa. Tidak benar. Kayu juga bisa gempa bumi juga bisa merobohkan gedung yang terbuat dari kayu. Berarti teman-teman harus pelajari bagaimana caranya membangun bangunan, kemudian pelajari juga tentang materialnya kalau memang mau berkarir di bidang konstruksi bangunan seperti ini. Saya rasa ini slide terakhir saya ya. Ya, saya rasa ini benar, dan itulah slide terakhir saya. Jadi sekian dulu teman-teman semuanya untuk pelajaran di minggu ini. Saya akan usahakan untuk upload video selanjutnya secepatnya, di mana kita akan membahas tentang dampak-dampak dari gempa bumi dan kemudian metode-metode apa yang kita bisa gunakan sehingga dampak yang disebabkan oleh gempa bumi itu bisa kita kurangi. Dampaknya ya, bukan kekuatannya. Dampaknya itu bisa kita kurangi, dan kita sebagai geologis, logika-logika apa aja yang kita bisa lakukan. Apakah itu gempa bumi yang disebabkan oleh alam, baik itu gempa bumi yang disebabkan oleh lempeng tektonik atau disebabkan oleh gunung api, atau sebuah gempa bumi atau sebuah getaran, kita bilang getaran aja ya, atau sebuah getaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti blasting misalnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara blasting, bisa terjadi peledakan di area tambang, itu bisa menyebabkan getaran sehingga bisa merusak rumah warga sekitar, baik itu jendelanya yang rusak atau adalah hal kerusakan tertentu yang bisa disebabkan oleh getaran yang disebabkan oleh blasting. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan? Saya rasa akan saya bahas di video selanjutnya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, saya silahkan tanyakan. Untuk hari ini kita sudahi dulu. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.